Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel Belajar Radiologi bersama radiografer kece. Hari ini kita akan belajar lagi ya tentang materi radiologi untuk radiografer. Soal-soal ini cocok untuk digunakan untuk latihan menjawab soal-soal ujian kompetensi, ujian CPNS, ujian P3K, dan lain-lain. Kalau gitu, langsung kita mulai aja ya. Soal 1. Seorang pekerja radiasi diduga telah mendapatkan paparan radiasi berlebih. Maka yang bersangkutan harus mendapatkan pemeriksaan khusus yang meliputi A. Abrasi kromosom, urin, dan darah lengkap. B. Abrasi kromosom, trombosit, dan sperma. C. Abrasi kromosom, sperma, dan darah lengkap. D. Abrasi kromosom, limfosit absolut, dan darah lengkap. Dicoba menjawab dulu ya. Jawabannya adalah D. Abrasi kromosom, limfosit absolut, dan darah lengkap. Penjelasannya yaitu, dalam hal pekerja mendapatkan paparan radiasi berlebih melalui paparan radiasi internal, kajian terhadap dosis yang diterima juga harus dilakukan melalui in vivo dan in vitro. Kajian terhadap dosis yang diterima dilakukan oleh penyelenggara keselamatan radiasi. Jika hasil kajian terhadap dosis yang diterima pekerja radiasi menunjukkan hasil melampaui 0,2 sifat, maka pekerja radiasi harus mendapatkan pemeriksaan dosimetri biologi untuk konfirmasi dosis yang meliputi abrasi kromosom pada sel darah, pemeriksaan limfosit absolut, dan pemeriksaan sel darah lengkap. Kita lanjut ya. Soal 2. Dua kategori proses interaksi radiasi pengion dengan sel jaringan tubuh adalah A. Alfa dan beta, B. Langsung dan tidak langsung, C. Muatan dan tidak bermuatan, D. Molekular dan atomik. Dicoba jawab dulu ya. Jawabannya adalah B. Langsung dan tidak langsung. Seperti pada gambar di bawah ini ya. Penjelasannya, interaksi radiasi dengan materi biologis dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Dikatakan berinteraksi secara langsung apabila energi elektron tersebut diserap oleh molekul organik dalam sel yang secara biologi penting seperti DNA. Sedangkan berinteraksi secara tidak langsung bila terlebih dahulu terjadi interaksi radiasi dengan molekul air dalam sel yang efeknya kemudian akan mengenai DNA. Soal 3. Besaran yang menyatakan jumlah muatan persatuan volume udara adalah A. Paparan, B. Dosis serap, C. Dosis ekivalen, D. Dosis efektif. Silakan dicoba jawab dulu ya. Jawabannya adalah A. Paparan. Penjelasannya,
Paparan didefinisikan sebagai pasangan ion yang terbentuk dalam satuan massa udara akibat radiasi dan seluruh partikel yang terbentuk oleh radiasi yang terserap dalam massa udara tersebut. Satuan SI paparan adalah coulomb per kilogram. Kalau dosis serap adalah energi rata-rata yang diserap bahan per satuan massa bahan tersebut. Kalau dosis ekivalen adalah besaran turunan dosis serap yang mempertimbangkan faktor bobot radiasi. Lalu, pengertian dosis efektif adalah besaran turunan ekivalen yang mempertimbangkan bobot radiasi plus jaringan. Jadi jawabannya A. Lanjut soal 4. Pernyataan yang tidak benar untuk besaran dan satuannya adalah A. Paparan dengan satuan joule per kilogram. B. Dosis serap dengan satuan Gray. C. Dosis ekivalen dengan satuan rem. D. Dosis efektif dengan satuan Sievert. Coba dijawab dulu ya. Jawabannya adalah A. Paparan dengan satuan joule per kilogram. Itu salah ya teman-teman. Yang betul adalah coulomb per kilogram. Penjelasannya untuk paparan dengan satuan joule per kilogram salah ya. Satuan paparan adalah coulomb per kilogram atau C per kg. Untuk dosis serap dengan satuan Gray sudah benar atau sama dengan joule per kilogram dengan satuan lama yaitu rad. Dosis ekivalen dengan satuan rem itu benar. Rem adalah satuan lama. Satuan SI-nya adalah Sievert. Dosis efektif dengan satuan Sievert benar. Sievert adalah satuan SI-nya. Sedangkan rem adalah satuan lama. Kita lanjut ya. Soal 5. Untuk mengubah nilai paparan menjadi nilai dosis serap diperlukan nilai A. Energi radiasi. B. Faktor bobot radiasi. C. Faktor bobot jaringan. D. Faktor konversi dari ronsen ke rad. Coba dijawab dulu ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Faktor konversi dari ronsen ke rad. Dosis serap dapat ditentukan dari nilai paparan dengan hubungan sebagai berikut. D adalah dosis serap atau rad, X adalah paparan atau R, F faktor konversi dari paparan ke dosis serap, yaitu rad per ronsen, rad per R. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Gimana? Sudah betul berapa? Komen di bawah ya. See you on next video. Bye-bye.